Puji Tuhan, Shalom teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita datang berkumpul di tempat ini. Sebelum kita mulaikan saraba kita bersama, mari kita kembali tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan masih beri bagi kami. Malam hari ini kami mau bawa seluruh hidup kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami sungguh-sungguh benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kau sertai semuanya dari awal sampai akhir. Semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itu kerinduan kami Tuhan di tempat ini. Sebab itu hari ini Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik hari ini, biar Engkau urapi kami semua. Biar Roh Kudus-Mu berbicara banyak buat kami, memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berdoa supaya apa yang kami lakukan ini juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, malam hari ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik, dan ini memang harusnya relate ya dalam kehidupan kita, karena satu tokoh ini dia terkenal dengan satu ayat yang pasti kita sering pakai gitu sebagai anak-anak muda. Namanya adalah Timotius gitu. Ayatnya sangat terkenal. Dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Nah, itu adalah satu pesan Paulus buat Timotius. Nah, kita akan baca di 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Oke, saya akan bacakan buat kita semua malam hari ini. Katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, sedikit sedikit saya kasih kita reminder tentang khotbah minggu lalu. Kita juga bahas hal yang sama, dan malam hari ini mungkin akan kita bahas lagi, mungkin lebih spesifik
atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi intinya iman dari Timotius ini memang bisa dibilang secara garis besar itu ada pengaruh dari nenek dan dari mamanya. Kalau kita perhatikan minggu lalu Kak Esra sudah menjelaskan buat kita, Timotius ini berasal dari keluarga orang tua yang beda latar belakang budayanya. Ada yang dari Yunani, ada yang dari Yahudi gitu, ada yang mamanya Timotius ini orang yang kemudian menjadi percaya sama Tuhan. Jadi papanya justru orang yang tidak percaya sama Tuhan Allahnya Israel. Makanya dalam kisahnya Timotius ini dia tidak disunat pada waktu dia masih kecil gitu, karena bisa jadi ada perdebatan dalam keluarganya tentang budaya ini gitu, karena mamanya mungkin setuju tentang sunat, tetapi bapaknya bisa jadi tidak setuju. Memang tidak tercatat secara spesifik, tapi kalau lihat latar belakangnya kita bisa beranggapan seperti itu. Dan ini diperkuat dengan kapan waktunya Timotius itu dia disunat itu pada waktu dia sudah dewasa, ketika Paulus itu sudah jadi orang tua rohani bagi dia. Nah, disitulah dia kemudian disunat, dan kita jadi mengerti bahwa di rentan waktu yang lumayan lama itu bisa jadi bapaknya itu tidak setuju tentang sunatnya itu. Sudah berbeda latar belakang keluarga, dan bisa jadi sosok bapak ini mungkin tidak juga berpengaruh banyak tentang hal kerohanian buat Timotius gitu. Dan saya rasa ini cukup relate sama kehidupan kita yang mungkin pernah kita lihat, temukan orang-orang di sekeliling kita, ada orang tuanya beda kepercayaan gitu-gitu. Ada orang tuanya yang apatis boleh dibilang mengenai kerohanian. Dia sebenarnya tidak terlalu menekan anaknya, tapi tidak juga peduli gitu. Dia tidak yang suruh-suruh, tapi tidak peduli kalau anaknya itu mau, entah dia mau ngapain, atau misalnya beragama apa gitu, atau mungkin ke gereja mana gitu-gitu. Nah, puji Tuhan kalau anaknya ini kemudian dia pergi ke tempat yang tepat gitu, dia melakukan hal yang benar. Tapi bagaimana jadinya kalau anak ini terlalu bebas dan dia pergi menuju ke arah yang salah. Nah, puji Tuhannya di kisah hidup Timotius ini, dia tuh dia mengikuti kepercayaan mamanya gitu. Dia diajar sejak masih kecil, dan dia dari neneknya kita sudah baca neneknya Lois, kemudian turun ke mamanya Eunike, kemudian Paulus bilang saya yakin juga ada di dalam kamu. Nah, yang kita mau bahas adalah memang keluarga, memang orang-orang sekeliling kita, orang tua kita itu membawa pengaruh memang buat kehidupan kita, tidak bisa dipungkiri mengenai kepercayaan, mengenai kerohanian, itu mereka berpengaruh dalam hidup kita. Tapi Timotius itu tetap punya pilihan. Dia entah mau ikut apa yang diajarkan mamanya kah, atau dia mau ikut sama bapaknya gitu. Jadi kesimpulannya kemarin itu orang tua memang berpengaruh, teladan di sekeliling kita tuh berpengaruh buat kita, tapi kita secara pribadi juga tetap punya pilihan. Kita ndak bisa ngikut-ngikut gitu aja gitu. Kak Esra sempat bilang kemarin, yang bisa kita ikut itu hal yang benar, hal yang baik. Karena di dalam satu orang itu, satu pribadi, tidak mungkin semuanya baik gitu, semuanya benar. Ada kalanya orangnya misalnya orang tuanya kita nih, misalnya dia tuh rajin ke gereja, nah kita ikuti yang itu. Atau orang tuanya kita suka bertengkar, jangan diikuti yang bagian itunya gitu. Kalau mau misalnya orang tua kita mendidik anak dengan cara teriak-teriak gitu-gitu, jangan diikuti yang bagian itunya. Kita ambil yang baiknya, yang benarnya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu, dan saya rasa teman-teman juga menyimak, dan mungkin ada pertanyaan malam hari ini yang mau kita bahas. Silakan. Silakan. Kalau dari teman-teman sebelah kanan boleh bertanya kepada teman-teman yang sebelah kiri, begitupun sebaliknya.
bisa mengajukan pertanyaan. Atau saya mau tanya deh buat teman-teman, pernah enggak sih atau mungkin punya kisah secara pribadi mengalami hal yang mirip kayak Timotius? Budayanya berbeda kah, atau mungkin hal-hal yang sepele juga di rumah bisa ada perbedaan juga orang tua dan kita mulai bingung. Jadi ada yang bisa diceritakan dari kehidupannya kalian atau ada yang mau ditanyakan? Oke, ya mungkin ini sedikit sharing ya. Kalau saya sendiri mungkin dalam perjalanan spiritual keimanan saya puji Tuhan terlahir dari keluarga yang orang tua saya cukup aktif pelayanan, sangat aktif. Terus ya dari kecil saya emang sudah dididik buat rajin baca Alkitab, saat teduh gitu kan. Tapi dalam masa pertumbuhan itu ada beberapa momen di mana ya kalau misalnya kita bahas secara keimanan mungkin mereka aktif banget pelayanan gitu, tapi ketika di rumah tuh beda lagi, jadi berlakunya tuh beda gitu kan. Maksudnya ke anaknya aman aja gitu, cuman ya mungkin hubungannya kayak kurang akur. Nah di situ juga saya banyak belajar dulu, walaupun mungkin umur saya belum terlalu dewasa ya buat memikir hal-hal yang kayak kita bicarakan sekarang, cuman ya puji Tuhannya dengan apa ya, yang kebiasaan yang selalu dikasih oleh orang tua saya, rajin baca Alkitab gitu, terus rajin berdoa gitu. Dan situ saya juga belajar kayak mana yang harus saya pilih, yang saya ikuti, mana yang saya tidak perlu ikuti gitu kan. Dan ya puji Tuhannya walaupun melewati berbagai macam perjalanan kayak gitu, syukurnya saya tidak terombang-ambing sih, maksudnya saya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, puji Tuhannya seperti itu ya. Saya bertumbuh ke remaja, ke pemuda, tetap melayani Tuhan gitu. Walaupun tadi kan ya seperti dibilang kita harus tahu gitu apa yang seharusnya kita ikuti, atau apa yang walaupun itu teladannya orang tua gitu kan, apa yang kita bisa ikuti atau yang tidak gitu. Jadi ya sebaik-baiknya kita lah bisa memilih yang baik buat kita, yang sejalan dengan firman Tuhan gitu. Ya mungkin itu sih sedikit sharing. Oke, thank you Joshua. Kalau menurut kalian setuju enggak kalau misalnya perilaku kita ini sebenarnya cuma gambaran dari apa yang kita terima sejak masih kecil? Atau bagaimana? Ada tanggapan lainkah kita mungkin dari kecil ditanamnya seperti apa, kemudian seiring berjalannya waktu kita menjadi orang yang seperti apa? Atau justru di hari-hari sekarang ini justru semakin kelihatan apa yang justru ditanam dari dulu gitu, dari rumah kah, dari masa kecil kita? Kalau dari yang saya tangkap dari kisahnya Joshua ya, justru memurnikan apa yang dulu disampaikan sama orang tua, teladan yang dulu dilakukan justru di hari-hari ini semakin dimurnikan. Ternyata enggak sia-sia gitu, teladan yang dulu-dulu dilakukan di rumah itu ternyata bisa jadi kekuatan di saat-saat yang sekarang ini. Nah kalau teman-teman yang lain gimana? Robi, nah Robi ini bapaknya pendeta guys. Gimana Robi? Ada di speaker. Oke, thank you Kak. Memang betul, saya sepakat dengan statement bahwa kita itu terbentuk dari apa yang kita teladani dan apa yang selalu kita lihat. Terus terang guys, saya itu anak pendeta, tapi saya selama kehidupan saya dari kecil, remaja, agak sedikit berbeda lah. Saya waktu kecil taat banget ke gereja, rajin pelayanan dari kecil. Tapi semenjak masuk usia remaja, saya tuh orangnya berbanding balik. Saya bergabung dalam komunitas band,
saya hidup di dunia-dunia malam, aktif ikut-ikut gigs, sempat jatuh dalam berbagai problematik dunia ini. So yang membuat saya kembali karena saya lihat orang tua saya, teladan apa yang mereka telah tanamkan dari kecil kepada saya, itu yang membuat saya menyadari bahwa ini semuanya salah begitu. So saya balik arah 180 derajat dan so I'm here bersama teman-teman semua, dan that's true, emang teladan itu adalah cerminan untuk kehidupan kita. Thank you. Oke, wow. Jadi sebenarnya meskipun kita ini dikasih teladan yang baik ya terus, tapi kita juga mungkin di satu saat ada masa di mana kita bisa belok itu dari teladan yang dikasih. Orang tua mungkin kasih teladan buat kita, tadi yang saya bilang dikasih teladan yang baik, tapi pilihannya tetap ada di kita. Dan pilihan itu bukan kayak apa namanya, oh kita cuman pilih hari ini terus kedepannya pasti baik terus, karena pilihan itu akan tetap ada setiap saat gitu. Entah hari ini, saat ini kita misalnya lagi datang saraba nih, belum tentu keluarnya kita masih memikirkan kayak yang benar terus. Pasti sebentar lagi mungkin ada pikiran-pikiran yang lain, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat kita harus memilih apa yang benar, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh gitu. Jadi pilihannya ada setiap saat dan itu ada di kita gitu. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Nita sudah menyediakan catatan. Cici, dia sudah menyediakan satu buku untuk bertanya. Silakan Cici. Oh, mau tanya? Silakan Jos. Oh, banyak ya? Enggak. Dari ChatGPT kan. Andika. Atau mau menambahkan juga enggak apa-apa. Kira-kira berdasarkan pengamatanmu, melihat teman-teman atau seperti apa, atau dari melihat orang tua yang zaman sekarang nih, apakah mereka tuh masih peduli sama apa yang ditampilkan kepada anak-anak gitu untuk diikuti? Karena kan sekarang orang tua tuh sudah lebih apa ya, lebih modern tuh, lebih banyak konten yang ngajarin gitu, lebih banyak mengkonsumsi atau meneladani konten-konten. Justru orang tuanya mungkin kerja atau ngapain gitu, anaknya yang dia dapat itu adalah konten. Jadi gimana tuh teman-teman, buat kita yang masih muda melihat kenyataan sekarang ini? Wiwi, mungkin ada pertanyaan Wiwi? Robi, mau bertanya silakan. Teman-teman itu. Tanya Joshua, tanya aja pertanyaanmu yang tadi. Oke, ini aku pengen nanya sih, karena ini pertanyaan ini mungkin beberapa kali aku temuin gitu. Ya, pertanyaan itu, bagaimana bila seorang yang menjadi teladan dalam hidup kita ternyata hidupnya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Ya mungkin di mimbar waktu pelayanan tuh kan kayak kita lihat wow gitu, tapi ternyata di kehidupan sehari-harinya itu ya tidak sesuai gitu, melenceng, dan ya masih aktif pelayanan gitu. Nah itu sikap kita sebagai seseorang yang mungkin mengasihi dia gitu kan, itu kira-kira apakah kita tegur dengan kasih atau kita cukup berdiam diri tapi kita doakan gitu. Nah itu mungkin jadi pertanyaan. Oke, teman-teman bisa menjawab sebelum kita ambil kesimpulan dan jawaban. Andika, silakan kasih jawaban buat Joshua mengenai pertanyaannya tadi. Gimana kalau kita temukan orang yang kita mungkin teladani, tapi dia kehidupannya tuh agak berbeda gitu dari apa yang dia sampaikan, mungkin melalui pelayanannya, tapi ketika tidak di kehidupan sehari-harinya tuh beda gitu sama apa yang disampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti meneladani kah, atau menegur kah, atau Yes. ya? Kalau dari saya Kak,
sudah pasti saya akan tegur juga sih Kak. Karena tidak mungkin saya akan teladani hal yang dia lakukan tapi yang dia lakukan itu salah. Itu. Pernah di posisi itu misalnya misalnya orang tua, Kak, bayangkan ini orang tua atau pendeta atau dosennya kita Kak, atau siapa yang kita teladani tiba-tiba melakukan hal yang seperti itu. Banyak kan orang kan pasti tidak mau dengerin lagi dia, tidak mau lagi terima apa yang dia sampaikan gitu. Semua yang dia lakukan pasti salah karena kita sudah lihat kesalahannya gitu. Kira-kira itu hal yang benar atau salah gitu. Kalau kita lihat temukan kesalahannya pemimpin kita misalnya atau leader kita, orang yang kita anggap dia harusnya memberikan teladan yang baik, tapi kita temukan salah di tengah jalan. Apa kita harus tinggalkan orang itu atau kita tetap stay sama dia dan melihat perubahan hidupnya atau seperti apa coba? Misalnya gini ya Kak, ini dari kehidupan saya juga sih sebenarnya. Misalnya bukan misalnya lagi, ini sudah contoh sih sebenarnya. Ini dari orang tua saya sih sebenarnya juga. Orang jujur ya Kak, orang tua ini susah untuk pergi gereja dan itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Itu tapi untuk mama masih rajin pergi rajin. Tapi kalau Pace setengah mati untuk pergi Kak. Karena tadi setiap dikasih tahu untuk pergi gereja ya cuek aja Kak. Tapi kalau misalnya saya ngajak Pace mau, iya. Tapi Pace itu kalau soal berdoa dia taat Kak. Kalau misalnya mau keluar kemana-mana pergi jauh tetap berdoa gitu. Mungkin ada alasan kenapa dia tidak pergi, kayak misalnya kecewa sama pemimpin di gerejanya Kak, atau seperti apa orang-orangnya Kak di gereja. Nah itu yang masih jadi tanda tanya Kak. Nggak pernah ditanyakan gitu sama Iya, bapaknya. belum. Belum pernah. Jadi Andika kalau melihat kenyataan yang seperti itu, tapi puji Tuhannya Andika tetap setia ya gitu sama Tuhan. Iya. Kalau Walaupun masih melenceng juga. boleh dibilang mirip-mirip lah kisahnya Timotius lah ya. Iya Kak. Maksudnya tetap memilih untuk jangan deh ikut yang itu, yang jarang ke gerejanya, yang gitu-gitu. Oke. Yunita kira-kira mau menjawab pertanyaannya Joshua juga, silakan. Kalau lihat orang yang kita teladani itu tiba-tiba buat salah gitu hidupnya, mengecewakan kita lah bisa jadi. Itu dia apa yang dia sampaikan, mungkin dia ajarkan tidak sesuai sama apa yang dia buat. Ih Bapak ajar saya berdoa, baru Bapak enggak pernah berdoa. Atau lain sebagainya. Kalau menurut saya Kak pasti saya akan ditegur dulu Kak. Maksudnya bicara dengan baik-baik dulu. Tapi kadang juga ada orang yang kayak kita mau tegur baik-baik, tapi ada juga orang yang mau menerima. Ada juga yang memang tidak mau. Oke, jadi ditegur gitu, enggak meninggalkan orang itu. Ditegur dulu sih Kak, dilihat dulu, maksudnya kan namanya manusia kan pasti ada punya kesalahan, ada punya kekurangan dan kelebihan. Nah, oke. Thank you Yunita. Robi, gimana tuh menjawab pertanyaannya ini? Pernah enggak kamu dikecewakan sama orang yang kamu teladani? Terus apa yang seharusnya dilakukan gitu? Apakah kamu akan meninggalkan orang itu atau kamu akan mendoakan atau mungkin menegur supaya dia berubah dan lain sebagainya? Ya, kalau menurut saya namanya manusia itu tempatnya kecewa. Serius. Kita boleh mengidolakan seseorang, tapi yang satu hal yang kita tahu bahwasannya manusia itu tempatnya kecewa. Kalau kasus seperti itu kayak ibarat pemimpin kita atau orang tua kita yang berbeda, terbalik kehidupannya, beda di atas mimbar atau beda di kehidupannya sehari-hari. Kalau saya sendiri sih tentu sebagai orang yang mengidolakan kecewa. Tapi kembali lagi kita harus tahu kita semua ini manusia biasa. Iya, benar. So kita menurut saya
penting untuk memberi masukan karena ayat Alkitab yang paling saya suka itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. So bisa jadi kita dipakai Tuhan untuk memberitahu teladan kita bahwasannya apa yang dia lakukan itu salah. Seperti itu. Thank you. Iwi sedang menyediakan quotes yang banyak. Oke, jadi tadi yang kakak tanyakan, saya kurang setuju kalau meninggalkan seseorang yang diidolakan karena ada kesalahan. Saya lebih milih stay karena kan kita kalau mengidolakan seseorang itu pasti ada hal yang disuka atau ada diteladani. Nah, kalau kita tiba-tiba ada hal yang tidak disuka, itu jangan kecewa lalu pergi. Karena kan manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kayak dan saya juga kurang setuju dengan kata menegur. Mungkin lebih baik kalau mengingatkan. Kita mengingatkan mana yang menurut kita kurang baik untuk diperbaiki. Dan yang tadi kalau misalnya kecewa, pasti kita kecewa, apalagi orang yang benar-benar diteladani, baru ternyata ada hal yang tidak disuka dari dia. Jadi yang seperti kakak bilang tadi, kalau menurut saya itu didoakan saja kak, didoakan, diingatkan, dan tetap stay, jangan ditinggalkan. Oke, Cici gimana tuh Ci? Jawabannya luar biasa semua ya. Saya tinggal menambahkan sedikit, ya memang benar semua yang teman-teman bilang, bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu yang kita teladani terus tiba-tiba dia melenceng gitu. Jadi memang ya teladani yang di atas segala-galanya memang cuma Tuhan. Karena kalau kita mau mengambil teladan dari manusia, memang kita perlu banyak belajar juga dari manusia-manusia lain, karena secara pribadi kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh banyak masukan dari orang-orang sekitar kita. Ada banyak hal yang kita lihat dari sudut pandang kita tentang orang-orang yang di sekitar kita menjadi teladan, dan itu memang baik, tapi sesuai dengan porsinya. Jangan sampai karena kita terus menerus seolah kita berharap orang ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi poin pentingnya ya berharapnya sama Tuhan Yesus saja. Itu sih, ya itu aja. Oke, thank you. Nah ini tuh sebenarnya kasus yang sebenarnya sepele sih, cuman bisa berakibat besar kalau kita tuh salah mengambil pilihan ketika diperhadapkan dengan kasus-kasus yang seperti ini. Misalnya kah kita di rumah kah, di gereja, di mana saja, dalam pertemanan pun mungkin ada yang kita anggap orang yang harusnya lebih dewasa memberikan contoh, tapi tiba-tiba mengecewakan. Nah tadi Robi sudah sampaikan, kita ini tuh semuanya manusia dan kemungkinan untuk jatuhnya tuh banyak gitu. Tapi sebagai seorang yang memberi teladan, kebenaran harus disampaikan yang benar gitu. Meskipun kita misalnya ya sebagai orang tua, dari POV-nya orang tua, dia tuh enggak mau kita salah. Meskipun dia juga mungkin melakukan kesalahan, tapi dia akan menyampaikan gini loh supaya kamu enggak salah. Karena mungkin bisa jadi dia sudah mengalami itu dan dia salah gitu. Dan dia enggak mau kita untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pembicara di gereja kita. Bisa jadi kebenaran itu harus disampaikan betul. Makanya mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa apa yang dia sampaikan beda sama yang dia ini? Karena dia juga masih manusia dan masih dimuridkan gitu. Entah melalui pemberitaannya sendiri atau melalui orang lain yang menyampaikan. Yang pasti kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Kalau A ya A. Makanya hamba-hamba Tuhan kan juga manusia, dia bisa melakukan itu, dan ada sometimes dia punya kelemahan untuk tidak sanggup melakukan itu. Jadi kita mungkin akan merasa kecewa dengan kelemahan dari orang yang kita teladani itu. Tapi teman-teman sudah memberikan jawaban, dan semoga Tuhan menolong kita supaya melakukan apa yang kita pikirkan gitu. Coba kita posisikan dirinya kita ke orang itu gitu. Kira-kira seperti apa rasanya kalau kita lagi buat salah ditinggalkan, kan? Kalau kita buat salah terus enggak ada yang memberikan kita
kasih tahu kita yang sebenarnya itu seperti ini, seperti itu, tapi langsung pergi meninggalkan. Dalam hal apapun yang kita, siapapun yang kita teladani, kita perlu untuk menenangkan diri dan memberi respon yang benar gitu ya. Poinnya ya tadi Robi sudah bilang, kita manusia dan sama-sama sebenarnya masih dimuridkan, sama kayak di keluarga kita, di gereja, dimanapun kita bertemu orang yang mengecewakan kita, apalagi sesama orang Kristen ya, pasti itu akan terjadi besi menajamkan besi gitu. Jadi bisa jadi ada yang lagi ditajamkan kesabarannya, ada yang lagi ditajamkan mulutnya gitu kan, masih dipoles, karena biasanya kalau dia belum belajar maka mungkin akan sembarangan terus bicara, harus ada orang yang tegur gitu-gitu. Oke, dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kira-kira Robi sudah menyediakan pertanyaan kah? Atau Tiwi sudah mencarinya di Gemini? Dan apa lagi? Cici mungkin mau bertanya, silakan Ci. Jangan salah, siapapun di sekeliling kita tuh bisa mengecewakan. Teman pelayanan kita juga bisa, koordinator kita bisa, siapa aja, dan itu juga balik, kita juga bisa mengecewakan orang. Begini-begini juga kalian itu dilihat sama orang. Kita semua tuh dilihat sama orang apa yang kita lakukan. Makanya potensi untuk mengecewakan juga kita punya, gitu. Nah, lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Andika mungkin punya pertanyaan. Silakan. Cici mungkin mau bertanya, silakan. Atau dari kisahnya Timotius nih ya. Ada orang tuh yang beralasan sebenarnya, misalnya dia broken home ya. Bisa dibilang ini si Timotius ini bisa dibilang agak broken home lah orangnya, karena mungkin keluarganya berlatar belakang berbeda toh, atau bisa jadi juga enggak, cuman memang beda budaya gitu, beda kepercayaan juga. Nah, beda tingkat, atau mungkin di zaman sekarang kesetiaannya kayak tadi Andika sudah sampaikan, kesetiaannya justru dia pilih hal yang sebaliknya. Kalian setuju enggak sih dengan pilihan yang seperti itu? Apa pendapatnya kalian kalau misalnya melihat kejadian seperti itu? Karena sebenarnya banyak orang yang, iya Kak, karena orang tua saya seperti ini. Jujur saya temukan anak-anak yang, teman-teman yang memakai alasan keluarga yang rusak itu sebagai alasan dia untuk melakukan hal yang, ada orang yang kalau Timotius ini kan dia ikut yang baiknya gitu, tapi ada orang yang pakai hubungan yang rusak dalam keluarga itu untuk menjadi alasan dia itu berbuat yang salah gitu. Misalnya dia mabuk, dia pacaran, justru ikut deh beda agama, orang tua saya juga bisa beda agama gitu-gitu. Atau oh ini artis bisa beda agama, kenapa kita enggak bisa, gitu-gitu. Kalau kita temukan orang yang justru dalam melihat teladan yang hancur terus dia juga ikut hancur, kalian sebagai teman, misalnya ada teman yang seperti itu, kalian akan ngapain kira-kira? Apa pendapatnya kalian? Sambil berpikir ya, mungkin sambil minum ya kali ya. Oke, silakan. Siapa? Robi berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perjumpaan yang sangat indah. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Di hadapan kami telah tersedia makanan dan minuman. Sebelum kami menyantapnya, kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan agar menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Berkati yang telah jerih payah menyediakan di meja ini Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, lanjut. Silakan diminum, bisa dimakan. Gimana tuh pendapatnya kalian? Thank you ya teman-teman kreatif. Gimana tuh kalau dapat teman-teman yang kayak begitu? Jadi karena alasannya keluarganya ndak kasih teladan yang baik, jadi dia pacaran hancur gitu sama pasangannya, atau mungkin pacaran tapi beda agama gitu. Dia pakai alasan teladan yang rusak untuk juga merusakkan dirinya gitu. Gimana tuh? Andika, silakan Andika. Kalau dari saya ya pasti juga yang tadi saya bilang tadi, saya akan biar dia bisa kembali ke jalan yang baik. Maksudnya apa? Saya pernah rasakan ini Kak dari teman saya. Itu lainnya ini dia pacarnya yang ini dia agak lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena pacaran yang sebelumnya itu agak agresif kalau dibilang. Iya, gitu Kak. Tapi dia gitu jadinya karena saya lihat teladan orang tua yang begini-begini. Dia tidak pakai itu sih Kak kalau itu. Belum temukan gitu. Iya. Gitu masa saya enggak. Papa saya saja merokok, masa saya enggak. Gitu. Papa saya saja pukul mama saya, kenapa saya enggak boleh pukul orang? Gitu. Suka pakai alasan-alasan yang seperti itu untuk memvalidasi kesalahannya. Pernah enggak temukan yang seperti itu? Apalagi kayak tempat pendidikan juga pasti toh ibu saja begitu, apalagi kita gitu. Ci, gimana Ci? Sudah temukan teman-teman yang seperti itu atau belum? Gimana tanggapannya kalau ketemu? Diikat, ditenggelamkan? Apa ya, sebelumnya tuh saya kurang tahu bagaimana caranya untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang saya temukan dengan alasan yang seperti itu gitu. Memulai ceritanya mereka dengan alasan itu, latar belakangnya rusak gitu. Saya berasal dari begini Kak, orang tua saya rusak, begini, lalu sambunglah ke cerita hubungannya gitu dengan yang sekarang keluarganya, dan dia melihat teladan yang rusak gitu ceritanya. Jadi dia merasa apa yang dilakukan ini karena orang tua yang harusnya bertanggung jawab gitu dan tidak bertanggung jawab. Jadi ternyata apa yang dilakukan orang tua memang seberpengaruh itu di dalam kehidupan kita, tapi kita juga bisa ambil keputusan gitu untuk ikut atau enggak ikut sama apa yang dilakukan, atau kita bisa jadikan itu alasan untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang benar gitu. Jadi kalian dari pembahasan kita ini kira-kira apa yang kalian dapat? Karena generasi yang sekarang tuh kan ya semakin banyak lah ya, semakin nyata gitu. Apa yang rusak semakin rusak gitu. Dan sayangnya mereka kebanyakan pakai alasan karena teladannya rusak. Makanya kita perlu untuk meneladani yang benar gitu. Ya, Tuhan Yesus yang utama, yang benar, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, Cici mungkin mau sampaikan sesuatu? Atau Robi? Silakan Robi. Dulu saya tuh pernah ikut ini pelayanan bareng teman-teman dari psikologi, dan saya ada beberapa catatan hasil observasi mereka. Memang betul bahwa orang tua dan lingkungan sangat memengaruhi perkembangan seorang anak. Anak belajar melalui observasi dan peniruan, dan ia lebih berisiko mengalami trauma, memiliki konsep diri yang buruk, dan berperilaku merusak diri,
tetapi trauma tersebut tidak menentukan masa depan secara mutlak. Dalam artian dia jatuh karena melihat ayahnya begitu. Saya belum pernah ketemu seperti itu. Tapi satu hal yang memang betul, apa yang menjadi observasi kita dari kecil, di mana lingkungan kita bertumbuh, akan melukai diri kita mau ngapain. Atau 1 Korintus pasal 7 ayat 14, kita bisa sambil baca juga bagaimana tanggapannya teman-teman. 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kira-kira menurut teman-teman ayat ini gimana tuh? Kayak pasangan yang awalnya tidak seimbang, tapi firman Tuhan tadi yang kita baca lalu dikuduskan gitu. Suami dikuduskan sama istri, istri dikuduskan sama suami, anak-anaknya menjadi anak-anak yang kudus. Gimana tuh? Apakah mereka melalui proses sehingga suaminya, apalah pendapatnya teman-teman? Seolah-olah ayat ini memberikan izin untuk mendapat pasangan yang tidak seimbang. Kira-kira seperti apa tuh? Robi, Yonita. Gimana Jos? Gimana tuh? Gimana pendapatnya soal ayat ini? Andika? Boleh? Kalau dilihat ini sih ayatnya sama aja dengan kehidupanku ini Kak. Nah, yang tadi aku cerita itu kan tentang Pace yang jarang pergi gereja, tapi kalau soal berdoa dia masih bisa pertahankan. Ya kadang juga Mace ajak sih sebenarnya kalau Pace untuk pergi gereja, tapi biasa setengah mati Kak. Kayak gimana kalau diajak kadang banyak sekali alasannya. Tapi yang satu juga jadi pertanyaanku, kenapa saya itu diharuskan pergi ke Getor? Oh, harus pergi ke ikut gereja Toraja, tapi tidak dikasih ke karismatik begini. Oh, mama dan papamu satu gereja tapi? Kalau dia bilang jarang pergi gereja Kak. Tapi Tidak gerejanya maksudnya berbeda gereja? Sama di Oh gereja sama, Getor. Iya. Gitu. Nah terus kamu diharuskan untuk masuk ke Getor. Nggak masalah sih sebenarnya, karena mungkin di pandangannya mereka itu yang Baik. yang benar gitu, yang terbaik lah buat anaknya gitu. Tapi kan kamu bisa memilih toh setelah menjadi dewasa. Tadi yang sudah dibilang sama ini, tinggal kita bisa memilih yang seperti apa. Tapi menurut Andika ayat ini gimana? Maksudnya istri yang misalnya takut Tuhan, terus dapat suami yang takut Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, kemudian dia menjadi pasangan yang kudus. Kemudian sebenarnya kalau saya baca di ayat sebelumnya itu menjelaskan lebih dulu gitu ke ayat 14 ini. Ada di ayat yang ke-13 dikatakan, dan kalau seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Sebenarnya mungkin ya di tafsiran saya, atau ada yang lain dulu mau mencoba menjelaskan. Ya walaupun agak sulit ya sebenarnya, soalnya kita belum pernah menjalani kan.
Ya kalau misalnya kita berbicara tentang rumah tangga, mungkin orang tua itu kan sebagai nakoda lah dalam rumah kan, yang tentunya akan menjadi teladan buat anak-anaknya gitu. Nah itulah tadi dikatakan Alkitab kan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Artinya itu kan saling menopang. Jadi semisalnya pun kalau misalnya ini menurut saya secara pribadi ya, mungkin kalau misalnya tidak cocok nanti ya sorry gitu. Jadi kalau misalnya salah satu itu ternyata tidak beriman, ada seseorang gitu, misalnya si suaminya mungkin jarang beribadah atau kurang percaya, ya si istri ya mungkin yang diutus Tuhan lah gitu kan, sebagai penopang keluarga, sebagai penolong dalam keluarga gitu kan, yang mengingatkan suaminya. Atau sebaliknya si istri mungkin yang jauh dari Tuhan, terus ada seorang suami yang sebagai kepala keluarga itu bisa mengingatkan atau ya mengajar lah gitu, menuntun gitu. Sehingga orang tua sebagai kepala keluarga nakoda ini nanti bisa apa ya, ya secara langsung kan anak juga ngelihat gitu kan, kalau misalnya orang tuanya tidak percaya, tidak beriman kan, ya anaknya bagaimana gitu kan, siapa yang bakal ngajarin, siapa yang bakal ngingetin untuk kayak saat teduh, ngajarin firman Tuhan gitu. Ya makanya tadi dikatakan andai kata tidak demikian niscaya anakmu adalah anak cemar gitu. Ya mungkin ke arah sana, mungkin anaknya ya hilang arah gitu, kayak istilahnya kalau jok sekarang, ayah ini arahnya kemana. Iya. Ya pokoknya kayak gitu ya, maksud Alkitab tuh kayak gitu ya. Makanya ya mungkin diingatkan kembali lah kepada kita bagaimana caranya. Ya kita ya di sini kan posisi saya sebagai anak ya saya juga bersyukur punya, walaupun sebenarnya kita hampir relate, cuman kalau orang tua saya, papa saya dulu pernah pelayanan cuman mundur gitu ya, terus kendor. Tapi ada ibu saya yang ya setiap hari mengingatkan, tapi sekarang tetap berjemaat itu ibadah gitu. Dan ya itu terjadi juga dalam hidup saya, maksudnya sesuai dengan Alkitab tadi kan, walaupun satu orang itu mungkin salah satu dari orang tua kita tuh jarang beribadah, tapi ada yang mengingatkan. Ya setidaknya Roh Kudus itu tidak pergi lah dalam kehidupan keluarga kita, di rumah kita kan. Hadirat Tuhan itu juga selalu ada gitu. Ada yang ngajak saat teduh, ada yang ngajak beribadah gitu, kayak mama kan memang aktif selalu pelayanan gitu. Nah itu kejadian ke saya gitu, walaupun papa saya mungkin kendor, tapi saya tetap kayak ada sosok yang tetap saya lihat gitu dalam keluarga, walaupun kayak oh ternyata papa sekarang jarang beribadah gitu, atau sudah nggak mau pelayanan lagi, tapi saya tetap ada sosok lagi yang saya bisa lihat gitu dalam keluarga itu. Ternyata mama sabar gitu ngingatin. Nah itu kan juga jadi apa ya, jadi hal yang bisa jadi apa ya, Teladan. Ya membuat hati kita tetap percaya sama Tuhan gitu kan, kayak oh, oke, ternyata orang tuaku kayak gini, berarti nanti tidak sia-sia dong apa yang diajarin ke aku gitu. Dan tetap bisa menjadi teladan lah. Dan ya puji Tuhan, walaupun mungkin dalam pergaulan saya mungkin ya terombang-ambing juga gitu, tapi tetap ya itu, saya tetap diingatkan sama orang tua saya gitu. Jadi intinya itu ketika dari dua orang ini saling mengingatkan untuk saling menopang gitu, ya rumah tangga itu nggak bakal hancur, anak-anak juga bakal tetap ada arahnya gitu, ada yang ngarahin, ada yang ngingetin. Ya tergantung dari anaknya lagi gitu. Ya tadi kan seperti kita katakan ada opsi pilihan, mau ikut yang mana gitu, mau ambil yang baiknya atau yang buruknya gitu. Ya mungkin itu yang dari saya sih. Oke, thank you. Mungkin tadi silakan Robi, silakan. Pertama mau menjawab pertanyaan Kak Vero, apakah ayat ini membenarkan pernikahan beda keyakinan? Dari saya baca ayatnya dari atas sampai bawah, menurut saya ini bukan mengarah ke situ. Paulus tidak membenarkan bahwa perbedaan keyakinan itu benar, tapi ayat ini dituliskan untuk jemaat Korintus. Menurut saya ini ya, koreksi saya kalau salah. Ini buat orang-orang yang telah terlanjur menikah beda keyakinan. So dalam pernikahan yang sudah terlanjur itu Paulus mengatakanlah demikian. Mana tadi ayatnya? Aduh. Jika misalkan tidak percaya masih atau menganjurkan pernikahan beda agama itu. Apa sih tadi ayatnya? Lupa. Ke close.
ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu dan adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. So itu tadi ayat itu tidak membenarkan untuk pernikahan beda keyakinan, tapi Paulus menuliskan untuk jemaat yang telah terlanjur menikah beda keyakinan. So dengan saling mengkuduskan dengan pengajaran, maksud saya, entah suami mengajar istri, istri mengajar suami, akan terbentuk sebuah keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan. Seperti itu menurut saya, dengan anak-anaknya dikuduskan. Oke, thank you. Ada lagi yang mau menambahkan? Kiro, Tiwi, silakan Tiwi. Merenungkan dulu. Cici, silakan Ci. Andika, masih mau ditambahkan? Oh, biar Mi. Nah, ternyata saya bisa melihat tadi sudah dijelaskan dengan baik ya sama teman-teman. Jadi saya bisa lihat bahwa ternyata kita semua ini butuh memang Tuhan sebagai teladan kita. Dan firman Tuhan itu, Injil itu sebagai kabar baik buat kita semua gitu. Karena di firman Tuhan juga ada orang tua yang pasalnya itu baik, tapi anaknya mengikuti teladan yang salah gitu. Entah diambil teladan dari mana, dia salah sendiri gitu. Ada yang orang tuanya yang tadi kayak half gitu, yang setengahnya percaya, setengahnya orang yang setia, setengahnya enggak, tapi keturunannya berbeda gitu. Jadi sebenarnya itu yang tadi saya bilang, firman Tuhan itu kebutuhan kita semua orang yang membutuhkan itu, bukan cuman yang orang tuanya mungkin teladannya rusak di rumah, atau yang dia susah mencari figur teladannya gitu. Tapi kita semua membutuhkan firman Tuhan, entah itu orang tua kita baik-baik kah, memberikan teladan yang baik, kita juga harus punya bekal firman Tuhan untuk punya pilihan untuk memilih yang benar gitu-gitu. Ada lagi yang mau? Cici, silakan Cici. Tadi mau bicara tapi lagi mencari kata-kata ya. Izin menambahkan. Jadi di sini di 1 Korintus 7 ayat 14 ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Di sini saya cuman mengambil dari kisah yang terjadi di sekeliling saya, khususnya di lingkungan keluarga gitu. Jadi saya punya keluarga itu, tante saya dia menikah dengan orang yang tidak percaya, tapi mereka waktu di Jakarta itu diberkati secara Kristen dan suaminya ikut. Tapi sebelum itu memang suaminya sudah masuk ke dalam kategori orang percaya. Tetapi suaminya ini bisa dibilang cuman berKTP Kristen doang, tapi dalam kehidupannya sehari-hari mungkin dia belum dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di hidupnya waktu itu. Jadi singkat cerita, saya melihat tante saya, istrinya dia, benar-benar pergumulannya berat waktu itu ya, karena
dia menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, dan akhirnya selalu banyak hal yang menyimpang terjadi gitu. Dia mengalami hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam tanda kutip ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, suaminya melenceng dari seharusnya, dan tante saya untungnya dia tidak meninggalkan dia waktu itu. Dan saya belajar bahwa ini bertahun-tahun ya, dia bertahun-tahun terus bergumul, bertahun-tahun dia, artinya dia tidak pasrah, tapi dia berserah gitu. Berserah ya artinya ya apapun nanti Tuhan mau bawa endingnya kemana ya, dia tetap berserah. Dia akhirnya berserah penuh sepanjang mungkin berapa tahun ya mereka menikah, baru akhirnya suaminya sudah ikut dengan dia. Maksudnya dia mau belajar firman, dia mau belajar ikut ke gereja, dia mau belajar membangun, membina keluarganya dengan baik, dengan cara-cara seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Dan saya lihat luar biasa sih imannya waktu itu ya, walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya, dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi ke depannya ya itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak mudah sih sebenarnya ada di posisi itu. Jadi saya sebagai ponakannya melihat hal seperti itu terjadi, bahwa memang dalam memilih sebuah pasangan hidup itu sangat berpengaruh gitu, sangat-sangat berpengaruh di kehidupannya kita, apalagi kita sebagai perempuan gitu. Saya pun gitu ya. Jadi tidak juga dibilang kita mau pemilih banget gitu ya, tapi kita harus kenali pasangan kita dengan benar, dengan benar-benar kita kulik gitu. Jadi kayak kita nggak mungkin bisa percaya sama orang kalau kita tidak membangun pondasi yang benar dulu. Jadi kenali sebaik-baiknya. Kalaupun toh kamu bisa menerima keburukan orang itu, berarti memang Tuhan izinkan kamu untuk ada di situasi seperti itu. But ini semua tentang kemuliaan Tuhan. Berbicara lagi mengenai kita mau menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita ke depan, ya kita harus dimulai dari diri kita dulu. Jangan menuntut pasangan kamu mau sempurna sedangkan kamu tidak memulai itu dari dirimu sendiri gitu. Ya, jadi itu poin pentingnya sih. It's okay, thank you. Oke, thank you. Tiwi, silakan Tiwi. Oh, silakan. Tegang sekali Tiwi, mau nanya Kak. Silakan Tiwi. Jadi Kak, saya mau nanya tentang pembacaan kita yang tadi, yang 1 Korintus pasal 7 1 sampai 16. Kan saya juga habis baca full. Nah, terus di sini saya dapat 2 ayat yang kayaknya kontras deh. Satu bilang boleh bercerai, satu bilang tidak boleh. Nah, di ayat ke-10 itu bunyinya, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Namun pada ayat yang ke-15 bunyinya, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi itu kayak yang mau kutanyakan, karena di sini berbanding terbalik. Yang di atas Tuhan bilang tidak boleh cerai, tapi di bawah bilang bisa Ji, karena Tuhan memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, Joshua mau kasih tanggapan mengenai ayat ini kalau diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini, atau Cici atau Obi, Andika, Yonita. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan perceraian, guys. Perasaan tadi baru teladan. Baru kita belum menikah semua. Tapi paling ayat 1 sampai 14. Ayat berapa sampai? 10 dan 15. Andi kasih pakai mic. Kan sudah dibilang waktu pengikatan janji suci itu Kak, dibilang apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Itu sih. Oke, sudah tanggal?
ayat berapa? Oh, silakan. Oke, saya juga sempat mikir tadi kalimat tersebut, tapi saya balik lagi. Pakai itu. Oke, thank you Andika jawabannya. Cuman saya juga mau tanggapi dari yang Andika tadi bilang. Saya sempat keinget kalimat tersebut, cuman kalau kayak gitu berarti apa dong artinya ini? Ayat yang ini. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Berarti secara langsung ya, Tuhan bilang bisa dicerai karena Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya cuma mau tahu arti kalimat ini karena saya tim yang tidak boleh bercerai sih. Sebenarnya bukan cuma mau tahu arti kalimat ini. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari pembacaan ini sebenarnya perceraian itu tidak boleh, memang tidak boleh. Tetapi kan kenyataannya ada yang memang merasa bahwa hubungan ini tidak bisa dipertahankan, kayak misalnya di KDRT gitu-gitu, kayak mungkin orang diselingkuhi dan merasa sudah tidak bisa sama-sama gitu, dan orang akhirnya entah istri atau suami merasa sudah tidak bisa bersama, akhirnya memutuskan untuk bercerai gitu. Meskipun di satu sisi ada orang yang berusaha mempertahankan rumah tangganya. Nah, mungkin ya dari yang saya tangkap seperti itu. Nah, kita butuh belajar lebih banyak lagi dari orang yang sudah pelajari ini lebih dulu gitu. Kita baru berhadapan dengan ini di meja ini. Saya sih tangkapnya seperti itu, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kan ada pembacaan selanjutnya, kalau sudah terlanjur melakukan itu berarti orang itu tidak boleh menikah lagi. Kan ada di pembacaan yang di ayat 11 kalau nggak salah, dibilang kalau sudah terlanjur cerai, kalau orangnya itu masih hidup tidak boleh dia menikah lagi karena itu dianggap perzinahan gitu-gitu. Makanya orang Kristen satu ya satu. Kalaupun dia cerai, entah karena tadi masalah yang tadi itu, ada misalnya suaminya mau mutilasi kah, mau apa kan gitu kan, nggak mungkin juga mau stay di rumah toh. Nah, bisa jadi seperti itu kasusnya. Kalaupun sudah bercerai, tidak bisa menikah lagi karena sudah disatukan sama Tuhan gitu. Dan tadi menariknya Cici tadi sudah bilang bahwa kita ini masih muda. Sebenarnya di saat muda ini kita perlu observasi lebih banyak, dan seharusnya contohnya sudah sangat banyak. Makanya harus agak hati-hati ya gitu dalam memilih pasangan, karena dia siapa yang kita pilih bisa jadi teladan kita, anak-anak kita gitu berpengaruh lah buat masa depannya kita, buat keluarga gitu. Dan tadi ada pertanyaan di TikTok, gimana kalau orang yang sudah terlanjur gitu menikah tapi beda agama gitu. Nah, gimana teman-teman mau bantu jawab? Oh, silakan. So tadi pertanyaannya kan di dalam konteks ini 1 Korintus 7 ini di ayat 10 kan tadi bilang orang tidak boleh bercerai. Di ayat 15 boleh bercerai. So teman-teman, kalau kita baca kembali di ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman. So kita orang yang beriman, kita sepakat bahwa pernikahan tidak boleh bercerai. Dan di ayat ini berkata, tetapi kalau orang yang tidak beriman, berarti konteksnya di luar orang Kristen, orang percaya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara-saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. So kita baca aja di atasnya itu, tetapi kalau orang yang tidak beriman, di situ kita sudah clear ya, bahwasannya memang dalam kekristenan tidak boleh bercerai. Ini surat Paulus untuk jemaat di Korintus dalam hal pernikahan mereka yang
sudah terlanjur menikah dengan beda keyakinan seperti itu. Itu dari saya, Kak. Itu Tiwi. Misalnya terlanjur menikah beda keyakinan, kalau di surat Paulus ini dia tuh kayak mau kasih tahu kan ini udah terlanjur nih. Tapi kalau di dalam satu rumah tangga itu misalnya satu percaya satu enggak percaya, terus ada yang mau bertahan di dalam situ ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau minta pisah, yang misalnya tidak beriman ini mau minta pisah, ya pisah aja. Itu. Maksudnya dia belum percaya sama Tuhan nih, pisah aja gitu. Enggak, Pak. Orang percaya itu boleh nikah lagi enggak? Enggak kan? Oh, iya. Robi, kau punya cita-cita kah? Iya. Sebenarnya kita waktu masih muda ini itu tadi saya bilang masih punya waktu untuk berpikir banyak dulu sebelum memilih pasangan kita akhirnya. Karena kalau misalnya kita salah pilih itu harganya mahal sekali untuk dibayar. Mau pergi gereja saja jadi pembahasan yang panjang gitu, mau masuk gereja ini, masuk gereja itu, ikut agama yang ini, ikut agama yang itu, mau ibadah hari Minggu kah, hari apa gitu-gitu kan, bukan hari Minggu, nanti jadi intinya jadi lebih rumit gitu. Kenapa ndak cari yang seiman aja, yang bisa sama-sama perginya daripada berdebat dulu di rumah toh, gitu-gitu. Jadi ya kalau kita yang masih belum menikah ya pertimbangkan lagi, kalau misalnya ada yang lagi dalam hubungan yang satunya percaya sama Tuhan, satunya enggak, pertimbangkan lagi. Dan kalau bisa sih carilah yang sama-sama gitu, yang seiman gitu, biar di kemudian harinya itu memang ya enggak bisa juga dibilang kalau seiman terus enggak ada masalah, tetap ada masalah. Toh orang yang seiman pun masalahnya agak berat gitu untuk dihadapi, apalagi kalau enggak seiman. Paling tidak bisa saling menguatkan gitu. Firman Tuhan bilang begini. Nah gimana kalau beda agama? Nggak bisa bilang firman Tuhan bilang begini. Pasti sulit untuk menjelaskan gitu. Ya ada yang mau kasih closing statement, kita tinggal punya 5 menit. Andi silakan Andi. Aduh sakit perutku. Yonita silakan Yonita, dari tadi diam-diam. Boleh, silakan. Saya mau tanya buat kakak-kakak sekalian. Ya silakan. Kebetulan ini relate dan pembahasannya beda agama. Beda agama. Ya terus lanjut. Oke, jadi saya mau tanya kakak-kakak semua, ini relate karena terjadi di hidupku sendiri. Bagaimana itu kalau tidak saya ceritain dulu sedikit biar ngerti. Nah selama saya kuliah, saya tuh ngerasa setiap ada orang dekati selalu Islam semua. Bahkan mantanku, saya pacaran di kuliah itu cuma pas maba, itu pun Islam. Jadi saya pikir kayak kenapa Islam terus dekati, kayak kenapa ndak ada yang Kristen. Itu kayak saya mau minta solusi dari kakak-kakak, kenapa begitu? Kayaknya perlu lingkungan dulu ya diubah gitu. Bisa jadi kita dipertemukan siapa yang kita pilih mungkin berasal dari lingkungan yang kita ada di mana gitu. Jadi mungkin lingkungannya bisa ini, kalau biasanya hanya bergaul di tempat yang itu, bisa kali masuk ke komsel, ke ground gitu ya. Karena pasti semuanya Kristen di situ. Kayaknya itu karena lingkungan itu lama, kalau sering ketemu mungkin ya orang bisa melupakan tuh soal-soal yang kayak agama dan lain, karena sering ketemu gitu dan merasa mungkin cocok gitu secara emosional, melihat kebaikan, melihat ketampanan, kecantikan, bisa jatuh hati. Makanya perlu pertimbangkan juga lingkungannya kita, di mana kita bergaul gitu. Masalah lingkungan, pilihan, firman Tuhan gitu. Perlu banyak hal yang harus jadi dasar, terutama harus iman kan. Iman yang harus jadi kuat, tertanam dalam hidup kita, baca firman terus, berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Pasti kalau kita tertanam itu kuat, maka harusnya itu enggak jadi pilihan lagi sih.
harusnya ya, yang beda itu enggak mungkin masuk ke opsi gitu. Karena sudah pas pada hari pertama pun ketemu sudah pasti nih, bukan yang ini nih, sudah pasti. Gitu. Enggak, istilahnya sudah langsung tertutup gitu opsinya gitu. Bisa jadi lingkunganmu harus ya bukan berarti kalau langsung cabut meninggalkan yang itu, tapi maksudnya kalau mau cari yang maksudnya yang takut Tuhan ya enggak mungkin dapat di tempat yang orang-orang yang enggak takut Tuhan gitu-gitu. Kalau mau cari orang yang setia ke gereja ya setia juga ke gereja. Kita jarang ke gereja, masa kita mau lihat orang yang setia? Kan enggak mungkin kita ketemu sama orang yang setia gitu kalau kita jarang ke Maria angguk-angguk sedang mencari ini Maria. Oke, ada lagi Andika atau bagaimana Tiwi? Iya Kak, jadi kebuka pikirannya. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau Kasih solusi saran. atau jawaban ya, karena seperti yang Kak Vero tadi bilang, saya sudah lakuin sih Kak. Saya sudah sendiri untuk waktu yang lama dan tidak mau lagi beda agama. Cuman kayak tetap sampai sekarang itu yang dekati, bukan jika mencari Kak, tidak juga. Cuman kayak setiap ada orang dekati Islam semua. Jadi kayak saya pikir saya kurang berdoa ini Tuhan atau bagaimana. Itu sih kurang kayaknya yang kenal ini. Tapi tetap akan kembali ke pilihan. Teman-teman mau jawab boleh, silakan. Iya silakan Joshua. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya sih, Aduh. ya, dulu kayak gitu juga. Cuman ada satu titik saya capek gitu kan, maksudnya kenal sama yang beda gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan kapan nih dikasih yang seagama gitu, pengen juga gereja bareng, lain bareng. Ya udah nggak lama, setelah itu saya kasih waktu sekitar 2 tahun tuh nggak kenal siapapun gitu kan, nggak dekat sama cewek. Ya mungkin ada kenalan beberapa orang gitu kan, tapi saya kasih standar harus Kristen gitu, sama selagi dekat doain juga gitu, semoga ini orangnya gitu ya sih. Dalam doa juga semoga cepat ketemu gitu. Tapi jangan terlalu dipaksakan dulu, takut salah juga gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu ya. Dalam doa aja. Ya, Kiro, silakan Kiro. Ya, punya pengalaman juga. Kayaknya seru ini. Iya. Kalau mungkin menurut saya ya, satu jawabannya nih, ikut Pondok Daud kayaknya deh. Itu setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, jam 3 sore di gereja. Ya seperti yang Kak Vero bilang tadi. Siapa yang bilang tadi? Yang lingkungannya yang diganti. Bukan diganti sih. Kayak lebih kayak circle-nya dikasih lebar lagi lah. Jangan cuma kayak kayak berkumpul situ terus. Saya bergaulnya. Tapi jangan bergaul yang salah ya. Maria silakan Maria. Nah, di akhir-akhir baru muncul. Sini. Apa pertanyaannya? Yang beda agama. Maria. Kesan beda agama menurutku saya pernah sih pernah enggak pacaran sih kebetulan. Saya juga saya tuh ada prinsipku kalau bukan Kristen saya enggak mau. Pernah sih dekat sama yang agama sebelah, tapi kebetulan kami tuh punya pemikiran yang sama kalau misalnya kami tahu bahwa kami tuh beda, jadi kami tidak melanjutkan. Tapi kita juga tidak ada hubungan, cuman sebatas teman, itu aja sih. Terus Jawabannya intinya tanamkan prinsip mencari pasangan yang seagama biar tumbuh bersama dalam Tuhan. Aku juga mau dong yang seagama. Queen, silakan Queen. Intinya jangan pernah berharap mendapatkan orang yang benar di tempat yang salah. Ya itu aja sih, nggak tahu tuh. Iya kan,
Nah, mungkin kita mau cari orang yang benar di tempat yang salah gitu. Orang yang di gereja saja masih banyak minusnya gitu, masih bisa manipulasi. Orang yang pelayanan pun masih bisa banyak kurangnya gitu, apalagi orang yang dalam kategori kayak beda jauh gitu. Misalnya kalau kita seimbang nih, maksudnya dalam hal kerohanian ya, dalam hal misalnya kepercayaan kita sama Tuhan seimbang, itu pun dalam dalam menghadapi dunia ini pasti ada masalah gitu, tapi bisa saling kasih kuat. Kalau udah beda agama, dalam hal apapun jadi lemah sih sebenarnya. Hal yang tidak perlu jadi masalah itu tadi urusan mau ibadah saja harus berdebat. Urusan yang lain-lain, makanan juga harus berdebat gitu. Banyak hal yang harus dibahas gitu. Banyak harus akhirnya dibayar dengan harga yang mahal, padahal sebenarnya itu barang yang bisa enak-enak gitu dilakukan bersama-sama. Tapi kalau beda ya sudah pasti menyita banyak hal, emosi dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada memang orang yang hubungannya bisa bertahan ya, akhirnya orang yang tidak percaya itu bisa jadi percaya gitu. Kalau sudah terlanjur di posisi itu mungkin kalau memang kayak maksudnya punya keteguhan hati untuk berdoa sama Tuhan dan menunjukkan teladan yang baik terus menerus, ya tidak menutup kemungkinan juga orang akan berubah gitu. Orang yang tidak percaya sama Tuhan bisa ikut sama Tuhan, tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa, misalnya ada kekerasan atau mungkin orang yang tidak beriman itu mau minta pisah, ya tadi kita sudah baca itu diperbolehkan gitu. Ini kasus yang tidak beriman ya, yang antara orang yang percaya sama yang tidak percaya gitu. Ada mau closing statement? Tama mungkin punya pengalaman beda keyakinan. Oh ya. Beda gereja saja masih sering bentrok, apalagi beda agama. Wes. Siap. Andika. Beda kampus saja. Salah. Enggak apa-apa kalau beda kampus. Beda kampus enggak apa-apa, yang penting satu ground. Yonita. Apa yang mau apa closing statementmu? Kata-kata hari ini wanita. Cici. Apa ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Yosua, mungkin ada kata-kata hari ini buat mantan saya. Maafkan saya. Oke, nah buat kita ada kabar baik buat kita semua. Nanti kita akan ada event khususnya yang buat kita muda-mudi. Kita akan ada event khusus bicara mengenai saya pastikan dulu. Kita akan bicara mengenai ada talk show tentang love, sex and dating. Jadi harusnya kita ikut sih. Enggak. Intinya akan ada itu talk show, jadi harusnya kita ikut semuanya, excited karena ya mencegah tadi ya. Kalau saya lihat dari 6 orang ini kayaknya ada sebagian besar yang paling tidak pernah tersentuh dengan mungkin perbedaan itu, tapi puji Tuhannya enggak jadi gitu. Nanti kita kan ada talk show itu, jadi saya harap kita semua excited, anak-anak muda yang di luar sana juga yang sementara menyaksikan juga bisa ikut. Nanti akan diinfokan di media sosial kita semuanya tentang love, sex and dating ini, jadi supaya kita mencegah hal-hal yang tidak perlu di kemudian hari dalam rumah tangga gitu ya. Tama, sudah senyum-senyum? Beda provinsi atau profesi? Beda kota. Oh, beda kota. Ya, harus ada yang beda lah, harus laki-laki satu perempuan satu lah. Nggak masa sama semua.
Aduh, itu juga harus dibahas. Syarat utama mencari pasangan itu yang harus beda jenis kelamin ya, guys. Sekarang itu harus dibahas loh. Kalau dulu mungkin agak tabu ya, jadi sudah tahu. Sekarang tuh kayak sudah terbuka di depan mata kita, sudah banyak yang kita dapatkan. Jadi itu sudah harus jadi syarat. Dulu nggak perlu jadi masuk di list pencarian pasangan tuh harus yang beda jenis kelamin, beda gender. Sekarang sudah harus diperhatikan baik-baik. Kalian beda jika atau sama? Selain beda agama ya, itu ternyata penting juga. Oke, kita sudah lumayan pusing dengan perceraian dan pernikahan dan beda agama. Oh, silakan. Queen. Oh, oke. Onel kata-kata hari ini kamera mati. Atau? Oh, enggak. Oke, itu pelajaran buat kita semua. Kalau ada yang mau tambahkan, saya kasih kesempatan 1 detik dimulai dari sekarang. Oke, tidak ada. Jadi kita akan berdoa saja ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa berguna buat kita. Kalaupun ada yang salah, nanti akan kita perbaiki. Kita dengar lagi firman Tuhan gitu ya, mendengar juga dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita dengar dan mungkin kalau ada pertanyaan yang muncul di kemudian hari bisa saling sharing gitu-gitu. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kami tadi sudah sharing Tuhan, kami tahu masih ada mungkin yang keliru dari pembahasan kami. Sebab itu kami minta Roh Kudus untuk menuntun kami mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga tidak mau Tuhan untuk melangkah ke arah yang salah dalam pergaulan kami, dalam hubungan kami Tuhan, dalam hal apapun meniru teladan yang salah ataupun menjadikan alasan kesalahan itu untuk membenarkan kesalahan kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Yesus yang menolong kami melakukan semua kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni pelanggaran kami Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan setiap aktivitas kami masing-masing malam hari ini ada dalam perlindungan-Nya Tuhan. Memberkati juga teman-teman yang sudah melayani kami di tempat ini Tuhan, tim kreatif, multimedia juga, dan juga kami semua yang ambil bagian malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun berada. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri saraba kami malam hari ini. Haleluya. Amin.